Resep jamu dan bahan alam tadi bagi para pegawai bermanfaat untuk satu, kesehatan saluran nafas. Saluran nafas sehat berarti apa? Paru-paru sehat. Paru-paru yang sehat akan memberikan fasilitas kepada oksigen untuk transportnya ke seluruh tubuh dengan baik. Dan ini sangat berkaitan dengan VO2 maksimum. Sobat sehat, jumpa lagi di kanal Kesehatan Prof. Mangestuti. Topik kali ini adalah tentang jamu dan bahan alam untuk pegawes. Ya, goes atau bersepeda meningkat trennya sejak pandemi COVID-19. Bagi Anda yang ingin langsung mengetahui resepnya, bisa dipercepat video ini. Tetapi terlebih dahulu saya ingin menginformasikan tentang manfaat bersepeda dan mengapa saya memilih herbal bagi para pegawai. Ada paling sedikit 2 manfaat yang ingin saya sampaikan. Pertama, manfaat bagi kesehatan mental dan kehidupan sosial. Seorang pesepeda kaliber internasional menganjurkan bersepeda sebagai cara untuk mengatasi depresi. Mengapa hal itu bisa terjadi? Ada peningkatan hormon endorfin dan adrenalin yang membuat suasana hati menjadi lebih baik, sehingga kita menjadi termotivasi untuk berbuat sesuatu yang lebih. Dan peningkatan kehidupan sosial akan membuat pergaulan menjadi lebih luas, interaksi dengan teman-teman baru lebih banyak, dan itu adalah salah satu cara untuk mengatasi stres yang terbaik. Kedua, manfaat bagi kesehatan otak. Bersepeda menyebabkan aliran darah ke otak meningkat. Dan ini sangat penting bagi peningkatan kemampuan kognitif. Apa itu? Aktivitas mental yang meningkat yang berhubungan dengan kemampuan belajar dan membuat keputusan. Mengapa saya merekomendasikan herbal? Selain kandungan karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan serat, herbal punya zat yang namanya zat bioaktif yang mempunyai khasiat atau manfaat bagi kesehatan. Tidak terdapat di tempat lain, bahan alam lain, kecuali pada herbal. Tiap herbal mempunyai lebih dari 1 jenis zat bioaktif yang terkandung. Mereka bekerja bersama-sama melalui berbagai cara, berbagai jalur yang berbeda dengan obat konvensional atau obat dokter. Tujuannya untuk apa? Menciptakan keadaan seimbang supaya kita sehat. Satu hal yang pasti, penggunaan herbal itu tidak ada informasi yang jelas bersama-sama dengan obat dokter. Jadi bagi para pegawai yang mempunyai penyakit yang harus minum obat secara rutin, harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter. Beberapa resep jamu dan bahan alam yang saya pilih kali ini itu yang saya pikir itu akan bermanfaat untuk mengatasi berbagai kemungkinan gangguan yang dialami para pegawai. Misalnya cedera persendian, otot, dan gangguan jantung. Saya mendapat informasi mengenai gangguan jantung yang belakangan ini sangat merisaukan. Resep yang pertama adalah jamu beras kencur. Ini adalah resep yang sudah turun-temurun pemakaiannya untuk mengatasi gangguan termasuk pada saluran pernafasan, yaitu batuk, sesak napas, asma, nyeri, dan radang pada persendian dan otot. Nyeri sakit kepala, vertigo. Apa ramuannya? 2 komponen utama yaitu kencur dan kunyit. Ada 1 senyawa utama pada kencur bernama parametoxycinamate. Ini adalah unsur yang sudah terbukti secara ilmiah mampu mengatasi radang bengkak. Baik radang yang akut maupun radang yang berkepanjangan atau kronis. Apa itu radang? Setiap kita mengalami cedera, otot atau persendian akan terjadi bengkak yang menjadi merah. Nah, zat-zat pada kencur dalam hal ini itu bisa membantu melancarkan melalui berbagai jalur perbaikan peradangan, termasuk melancarkan aliran darah. Dan juga mengatasi rasa nyeri juga melalui jalur-jalur mekanisme yang
sangat kompleks. Selain itu ada kunyit. Kunyit ini tidak diragukan lagi aktivitasnya. Antioksidan. Apa itu antioksidan? Menjaga kesehatan sel, agar sel-sel yang rusak itu segera dapat diperbaiki. Dan aktivitas anti radang yaitu untuk osteoartritis. Apa itu osteoartritis? Radang atau nyeri pada tulang dan persendian. Misalnya sendi lutut, tulang belakang, leher, dan pinggul. Nah, bagaimana kerjanya? Sama, melalui mekanisme yang sangat kompleks. Di samping itu juga membantu proses aliran darah menjadi lebih baik dan mengatasi rasa nyeri. Komponen-komponen lain pada beras kencur termasuk misalnya jahe, kayu manis, cengkeh, itu juga berperan. Terutama berperan pada apa? Pada kesehatan saluran pernafasan. Lalu bagaimana kita menyiapkan beras kencur? Anjuran saya selalu membuat sendiri. Banyak resep-resep yang bisa kita peroleh. Memang agak rumit, terutama karena ada beras di dalamnya yang memerlukan perlakuan khusus. Dan prosesnya itu memang harus ditumbuk. Nah, apabila memang merepotkan, bisa kok kita membeli. Tapi pastikan bahwa produk yang dibeli itu punya kualitas baik. Misalnya, bagaimana kebersihannya, bagaimana cara pembuatannya, bagaimana pemilihan bahan bakunya. Bagaimana minumnya? 3 kali seminggu, tiap kali 250 ml. Jangan khawatir akan kelebihan dosis, karena memang dosis kencur dan kunyit itu rentangnya cukup lebar. Resep jamu yang kedua adalah cabai lempuyang atau terkenal juga dengan nama cabai puyang. Sama seperti beras kencur tadi, aktivitasnya saluran nafas, anti radang atau bengkak, anti nyeri. Ya, bagus untuk tadi saluran nafas, asma, batuk, sesak nafas, nyeri persendian, nyeri tulang, ya sama. 2 komponen utama, cabai Jawa atau cabai dan lempuyang. Lempuyang ini sudah dipelajari secara ilmiah cukup banyak. Dan sudah ada uji klinik bahkan yang mendukungnya, yaitu untuk apa? Juga untuk osteoartritis atau mengatasi radang pada persendian. Bagaimana dengan cabai? Nah, untuk cabai memang lain. Cabai ini lebih kepada aktivitas untuk membantu mengatasi atau memelihara kesehatan saluran pernafasan. Misalnya pengencer dahak, ya itu istilah yang sering kita dengar ya. Batuk misalnya. Bagi para pegawes, mengonsumsi jamu cabai lempuyang itu ada keuntungannya lebih. Yaitu bersepeda itu memperkuat otot yang menyangga persendian. Sehingga kombinasi keduanya itu sangat ideal. Terutama yang berkaitan dengan upaya mengatasi gejala-gejala nyeri dan radang secara perlahan tapi pasti. Bagaimana membuat dan mengkonsumsinya? Sama, resepnya banyak juga. Ya, kita bisa mengkonsumsi sama seperti beras kencur tadi 3 kali seminggu, tiap kali 250 ml. Kalau toh harus membeli, pastikan produk yang berkualitas. Resep yang ketiga yang saya usulkan adalah jamu kunyit asam, terutama untuk kesehatan jantung. Kurkumin, senyawa utama pada kunyit, itu mempunyai aktivitas lagi-lagi antioksidan, kesehatan sel ya, dan anti radang. Sangat baik dan didukung oleh publikasi ilmiah yang sangat banyak untuk menjaga atau meningkatkan kesehatan jantung, termasuk hipertrofi. Apa itu? Pembesaran volume jantung karena sel-selnya yang membesar. Kegagalan jantung, misalnya stroke, aterosklerosis atau penyempitan pembuluh darah, dan keracunan jantung akibat obat. Bagaimana cara menyiapkannya? Mudah sekali. Tapi kali ini tidak diiris-iris atau direbus, tapi diparut. Jadi pakai kunyit segar yang berkualitas baik, dikupas, dicuci, dan kemudian diparut.
Ditambahkan air sedikit demi sedikit dan disaring. Bisa diminum 2 kali seminggu, tiap kali 150 ml. Yang berikutnya, wedang jahe. Tidak asing bagi kita, sangat mudah membuatnya dan mendapatkannya. Anda bisa mengonsumsinya tiap sore, 1 cangkir. Aktivitasnya apa atau khasiatnya apa? Lagi-lagi anti radang, terutama bagi para pegawai, bisa menjamin atau membantu mengatasi radang pada saluran pernafasan. Di samping aktivitas yang lain pasti ya. Nah, cukup memilih jahe, misalnya jahe gajah dikombinasikan dengan jahe merah 10-15 cm yang tebal. Dicuci, kupas, iris tipis-tipis, rebus. Bisa dikonsumsi dalam keadaan hangat tanpa penambahan pemanis, termasuk gula. Selain resep-resep jamu tadi, saya juga akan mengusulkan beberapa bahan alam yang menurut saya sangat bermanfaat bagi para pegawai untuk mendapatkan energi yang diperlukan. Bahan-bahan yang tidak asing bagi kita. Yaitu pertama, kurma. Kurma, gula, sumber energi, sumber karbohidrat. Dan di samping gula yang cukup tinggi konsentrasinya, ada bahan-bahan lain di dalamnya, termasuk vitamin, mineral, dan serat. Cukup kita konsumsi 3-5 buah setiap hari sebagai persiapan menjelang aktivitas. Dan tentu saja diharapkan dipilih yang berkualitas baik. Bisa juga kita menambahkannya dalam makanan sehari-hari, misalnya bubur atau yogurt atau roti. Yang lain kedua adalah madu. Madu sudah sangat dikenal reputasinya. Bahan alam yang sangat bermanfaat sebagai pemanis karena kandungan gulanya yang sangat tinggi dan berkualitas baik. 1 sendok makan 1 hari sebagai persiapan bagi para pegawai sudah cukup. Tentu saja harus dipilih yang berkualitas. Saya mengusulkan raw honey atau madu mentah. Mengapa? Karena madu mentah itu adalah madu yang langsung diambil dari sarang lebah. Tidak mengalami proses pemanasan. Karena pemanasan itu berpotensi untuk apa? Menghilangkan atau merusak zat-zat kandungan. Yang ketiga, air. Bagi pegawai, air sangat penting untuk mengatasi atau mencegah terjadinya dehidrasi. 60% tubuh kita terdiri dari unsur air yang sangat diperlukan untuk apa? Berlangsungnya semua reaksi-reaksi kimia yang diperlukan untuk aktivitas kita sehari-hari, termasuk aktivitas otak. Kekurangan air akan membuat antara lain suhu tubuh tidak terkendali, akan membuat pernafasan tidak optimal, dan kalau pernafasan tidak optimal, maka kita menjadi cepat lelah. Yang lebih penting juga dari air ini sebetulnya adalah elektrolit yang terkandung di dalamnya. Elektrolit ini berperan penting pada fungsi otot dan saraf, termasuk saraf otak. Kebutuhannya itu tergantung dari aktivitas sehari-hari. Harus kita jamin bahwa suasana basah dalam tubuh itu akan terpelihara karena kecukupan elektrolit. Bahan alam apa yang saya rekomendasikan untuk air? Air kelapa. Alamiah, isotonic sport drinks. 94% kandungannya gula dan elektrolit yang saya maksudkan tadi yang penting bagi para pegawai, terutama natrium, kalium, magnesium. Natrium tidak banyak, tapi kaliumnya sangat banyak. Yang sangat penting bagi apa? Kesehatan jantung. Harus dikonsumsi dalam keadaan segar tanpa penambahan apapun. Jadi begitu dibuka langsung dikonsumsi. 1 buah kelapa mengandung atau berisi lebih kurang 240 ml air. Jangan lupa tiap hari kita harus mengkonsumsi 2,5 liter air, dan sebelum aktivitas goes dimulai, kita mulai dengan 500 ml air dan 700 ml tambahan air
setiap jam aktivitas goes. Sobat sehat, resep jamu dan bahan alam tadi bagi para pegoes bermanfaat untuk 4 hal ya. 1. Kesehatan saluran nafas. Saluran nafas sehat berarti apa? Paru-paru sehat. Paru-paru yang sehat akan memberikan fasilitas kepada oksigen untuk transportnya ke seluruh tubuh dengan baik. Dan ini sangat berkaitan dengan VO2 maksimum. Apa itu VO2 maksimum? Kebutuhan oksigen atau kebutuhan pemanfaatan oksigen pada saat beraktivitas olahraga. Nah, VO2 max meningkat mencerminkan apa? Seseorang lebih fit. Seseorang lebih fit artinya apa? Paru-paru berada dalam keadaan baik. Dan ini adalah salah satu hal yang menjadi keuntungan bersepeda. Yang kedua, kesehatan jantung. Senyawa-senyawa dalam bahan alam yang sudah kita bicarakan tadi membantu mengendalikan atau meningkatkan kesehatan jantung. Sehingga gangguan-gangguan yang mungkin terjadi selama goes dapat kita kendalikan perlahan tapi pasti. Yang ketiga, persendian. Kemungkinan cedera persendian dan otot pada pegoes bisa kita tanggulangi atau bisa kita tolerir melalui penggunaan bahan-bahan dalam jamu tadi yang bekerja sebagai anti radang dan untuk mengatasi osteoartritis atau nyeri persendian dan otot. Keempat, kesehatan otak. Jamu dan bahan alam tadi mempunyai aktivitas membantu meningkatkan kesehatan otak. Dan ini penting karena otak adalah organ tertinggi dalam tubuh kita yang mengatur atau mengendalikan fungsi organ-organ tubuh yang lain. Dan pegoes diuntungkan melalui hal ini. Satu hal lagi yang perlu saya sampaikan adalah hasil penelitian mengenai dampak pandemi COVID-19 pada kesehatan. Hasil itu menyatakan bahwa perubahan gaya hidup semasa pandemi COVID-19 itu menyebabkan meningkatnya berbagai gangguan kesehatan, termasuk gangguan fungsi jantung. Itu berakibat pada apa? Kenaikan tekanan darah, dan penyakit-penyakit metabolik yang lain. Ditunjang lagi dengan terjadinya obesitas atau kegemukan. Oleh karena itu saya senang sekali dengan meningkatnya tren goes atau bersepeda ini. Tentu saja dengan menerapkan protokol kesehatan yang sudah kita ketahui dan menerapkan pola hidup sehat ya, secara konsisten. Jangan bergadang, jangan makan sembarangan, kurangi merokok dan minum alkohol. Semoga apa yang sudah saya sampaikan ini membawa manfaat bagi para pegoes. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada kawan-kawan dari @sendirian.bike yang telah memberikan banyak bahan masukan bagi pembuatan video ini. Salam sehat.